Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Pembahasan kita ini ya mengenai tentang pemahaman kita tentang gerbang logika dan juga bagaimana kita praktek terkait gerbang logika. Perlu kita ketahui ya, gerbang logika ini biasa dalam elektronika digital ya, di mana biasanya sinyalnya itu inputnya biner ya, 0 dan 1, 0 atau 1. Ini pengembangan ya, biasanya jenis gerbang logikanya itu ya, untuk digital ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR ya. Tentu masing-masing gerbang memiliki fungsi dan juga tabel kebenarannya ya. Fungsi daripada gerbang logika ya, ini sangat penting ya, bagaimana untuk menentukan keputusan logika di setiap sistem digital ya. Jadi output dari sebuah gerbang ya itu sangat bergantung pada kombinasi inputnya ya. Misalnya dari sisi pengambilan keputusan digital, gerbang logika ya untuk sistem digital untuk mengambil keputusan antara nilai binernya 0 atau 1 ya. Jenis dari gerbang logika ya, gerbang NAND. Di sini outputnya 1 hanya jika semua input adalah 1. Gerbang XNOR, output 1 hanya jika input sama. Gerbang XOR, output 1 hanya jika inputnya berbeda. Gerbang OR ya, output 1 jika salah satu input adalah 1. Gerbang NOT-nya output kebalikan daripada input ya. Gerbang NAND kebalikan daripada AND, di mana outputnya 0 hanya jika semua inputnya adalah 1. Gerbang NOR juga kebalikan dari OR ya, output 1 hanya jika semua input adalah 0. Contoh misalnya ini di gerbang AND dan NOT ya, di mana ini merupakan tabel kebenarannya, misalnya dari sisi ini input ya, 00, 11, misalnya 00 hasilnya adalah 0. 01 hasilnya adalah 0, 10 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1. Sedangkan gerbang NOT input 0 dia jadi 1, 1 jadi 0. Ini untuk sistem digital atau teknologi ini contoh gerbang AND dan NOT ya. Misalnya ya, gerbang logika kalau di pasaran ya, itu dia ada pada IC ya. IC 7408 itu gerbang AND ya. IC 7404 itu gerbang NOT. IC 7432 itu gerbang OR ya. IC 7400 itu gerbang NAND. Jadi IC yang ada di pasaran tinggal disesuaikan mana yang dia IC gerbang AND, NOT, OR, NAND dan seterusnya ya. Misalnya kita mau melakukan suatu praktikum ya untuk mengecek gerbang logika. Tentu kita harus mempersiapkan rangkaian IC-nya ya pada breadboard ya. Kita hubungkan pada suatu pin daya ya dan juga ground. Kemudian kita hubungkan, kita sambungkan gerbang ke sumber tegangan ataupun ke ground ya menggunakan saklar atau jumper wire. Kemudian kita bisa mengamati outputnya ya. Kemudian kita bisa mencocokkan tabel kebenarannya ya.
dan kita bisa mencatat dan menganalisis. Ini merupakan tahapan apabila kita melakukan praktikum dari gerbang. Misalnya contoh keamanan pintu ya, pintu otomatis. Nah, itu dia menggunakan sistem digital ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan dalam konteks ini tentu menggunakan gerbang N ya, mengontrol pembukaan daripada pintu sensor 1 dan sensor 2 ya, berfungsi sebagai input gerbang N ya. Manfaat daripada gerbang logika ya, ini sangat penting pada sistem digital atau pada teknik elektronika digital, di mana gerbang logika ini merupakan dasar pemrosesan data digital. Jadi kita harus bisa memahami gerbang-gerbang logika untuk pengembangan kepada sistem digital. Baik, sampai sini terkait gerbang logika ya. Mungkin yang dulunya di STM atau SMK ada pelajaran terkait dasar logika atau dasar sistem digital mungkin bisa lebih ini ya. Baik, sampai sini ada yang mau diberikan tanggapan pendapat, dipersilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dapat kita sudahi pertemuan ini.